itu dia mewakili banyak dari quote unquote kita yang hidup di dunia ekstrovert ini dan bisa ngerasa bahwa oh nggak apa-apa kok introvert dan diem-diem aja tapi berkreasi gitu ya. Tapi bahwa ada orang gitu ya yang bisa 20-an instrumen. Unik ya yang gue tau kayak Sinead O'Connor dengan Nothing Compares to You, terus The Bangles dengan Manic Monday, itu memang yang ngarang Prince ya. Nah, kalau Kiss kan enggak. That one word gitu, satu kata itu ya everybody can say it dan Kiss gitu kan, centil-centil gitu, fine. Prince, apa sih yang menarik dari Prince kalau gue lihat? Mungkin dulu dari kecil apa dari mana lu kok mulai tertarik sama seseorang yang bernama Prince? Prince itu, aku mengenal Prince tuh tahun 80-an. Aku baru ke Belanda, jauh dari orang tua. Ya. Prince itu buat aku membolehkan aku melamun dengan indah. Di saat nunggu di halte bus kelaparan, dingin gitu. Kayaknya dengan andalan Walkman itu kan ya, kan? Bahwa zaman dulu dia bisa membuat aku lupa waktu, menikmati waktu. In a way jadi kayak pelarian ya. Ya, gue baru mau ngomong itu, apakah bentuk satu pelarian ini? Iya, bentuk pelarian. Jadi, tapi Prince itu uniknya buat aku, dia pakai eyeliner, ya. Dia pakai hak sepatu, baju kebuka, gitu. Tapi somehow gue tetap ngeliat dia sebagai laki. Oke, berarti Itu yang Prince waktu itu udah kelihatan feminin gitu ya? Kalau di standar sekarang iya ya, tapi somehow zaman itu aku nggak ngelihat dia nggak laki gitu. Walaupun dia dengan setup gitu, malah waktu itu ya asik nih orang, lain sendiri gitu kan. Dan apa ya, selalu dikelilingi oleh perempuan-perempuan yang luar biasa cantiknya gitu. Bahkan berapa kali kalau nonton dia di wawancara gitu ya, yang wawancara aja tuh jadinya flirting dengan dia gitu kan. Wow. Terus aku bilang, ini orang gila ya gitu. Kita nggak, maksudnya yang pakai make up kan juga ada Kiss ya waktu itu ya, ada Boy George juga. Tapi sama kalau Kiss ngelihatnya oh ini untuk stage gitu ya, untuk dia di panggung. Kalau Boy George lo bukan laki dalam arti maskulin dan apa, you're on the other side. Tapi aku nggak ngeliat itu di Prince, jadi buat aku wah dia seru banget nih orang. Oke, tapi gue ingat ya, mungkin SK juga tahu ya, zaman-zamannya retro itu memang banyak ya personel pemusik-pemusik yang bisa dibilang seorang androgini. Yes. Dia bisa berubah sebagai perempuan atau sebagai laki, walaupun dia seorang laki ya. Contohnya, ya gue ambil nih, contohnya David Bowie. Yes. Nah, kalau that's another one. Another one. Emang ada another two? No, maksudnya another 3 and 4 gitu. That's another one yang menurut aku tetap melihat dia sebagai laki-laki. Gue ngelihat dari apa yang dia lakukan itu cuman sebagai ekspresi dia sebagai artis. Aku tidak menyamai itu sebagai sexual preference dia. Aku selalu melihat dia sebagai orang yang berani untuk rebel, untuk melakukan hal-hal yang aku nggak tahu bahasa Indonesia apa ya, push the boundaries, yang ini akan ngeselin lu nggak? Ini akan ngeselin lu nggak gitu ya, dengan gue di panggung dengan kancut doang gitu ya, joget-joget, lu mau apa lu gitu kan. Dan mungkin dengan aku masih umur 16-17 itu kan sesuatu yang wah gitu ya, dia pakai ungu aja tuh buat aku udah sesuatu banget, karena aku dari keluarga yang baru cerita, nenekku nggak boleh gue pakai ungu, nenekku bilang kamu nggak boleh suka warna ungu, itu warna janda. I'm like, what? gitu ya. And then tiba-tiba ada artis yang semuanya ungu, renda-renda pula ya. I'm like, okay. Cool. gitu. Jadi Prince itu buat aku in a way dia berani melakukan hal-hal yang aku nggak berani lakukan. Oke, artinya dia seorang breakthrough atau yang dobrak sesuatu yang nggak lazim, jadi diusahakan untuk jadi lazim. Atau sesuatu yang harus terima nih. Ya, ini bagian dari yang nyata kok gitu loh. Dan fans-fansnya semua terima itu, termasuk lo ya? Termasuk lo sebagai fansnya Prince,
Waktu itu tahun berapa? Tahun 80. 80-an kena Prince 84. berarti waktu Purple Rain. Purple Rain. Oke. Terus karena tahu Purple Rain terus baru, oh enaknya gini, ini sebelum ini ada apa ya? Terus ada yang 1999. Gue jadi dari situ starting point-nya terus lihat ke yang lain-lain. Terus tapi memang waktu itu kayaknya Prince benar-benar dengan lagunya. Wait, mana sih yang duluan, Purple Rain atau When Doves Cry? Itu satu album. No, tapi yang keluar duluan yang mana? Ingat gak? Singlenya yang keluar duluan emang Wind of Cry. When Doves Cry. Ingat tuh. Ingat nggak video klipnya? Putih terus ada gambarnya Prince matanya matanya dia yang tajam itu. dia turun dari tangga dengan bajunya dengan topinya yang agak Miring. gitu terus dia Dengan haknya itu tetap ya. Hak. Ya, terus aku ini orang pendek juga ya gitu. tapi it's fine gitu loh. Iya. Apa confidence dia itu yang buat aku wow. Iya. Kita buat aku ya namanya masih belasan gitu. Gak apa-apa juga kali ya aneh sendiri gitu. Tapi oke, gue juga merasakan waktu itu ya kalau Prince dia itu nggak sering diliput sama media karena mungkin dia terlalu introvert ya kalau gue lihat. Emang benar ya. Emang dia orangnya introvert betul. Introvert bener. So Benar ya. Ya itu dia mewakili banyak dari quote-unquote kita Oke. yang hidup di dunia ekstrovert ini dan bisa ngerasa bahwa nggak apa-apa kok gitu. Oh nggak apa-apa kok introvert dan diem-diem aja tapi berkreasi gitu ya. Nggak apa-apa kok bahwa ya buat aku ya pakai ungu, pakai hak, pakai eyeliner di mana-mana. Nggak apa-apa kok. Toh hasil akhirnya yang berarti gitu kan. Itu buat aku sesuatu banget. Sesuatu banget. Prince itu kan funk. Iya. Lo seneng dia karena funk. Kalau Jamiroquai Jamiroquai juga funk. funk kan, Ya dia funk. dia masuk kategori. So in a way I like funk more than anything else. Oke. Tapi tidak stay pada genre itu. Dan itu menurut aku terbukti sekarang karena gue nggak stuck di 80s dan 90s musik yang gue seni. Banyak temen gue yang mereka tetap love aku tetap love juga the Michael Jackson, the Luther Vandross dan sebagainya. Tapi mereka stay di 80s 90s itu. Aku termasuk yang move on. Karena buat aku cari musik yang upbeat, yang bisa nemenin aku di pagi hari, bikin aku semangat untuk hari itu. Doesn't matter mau itu yang 80s, 90s atau yang sekarang dengan APT dan sebagainya. I'm fine with that gitu. Yang penting upbeat dan bisa bikin happy. Nah, terus lo sebagai waktu lo jatuh cinta nih sama si Prince. Lo lihat itu lo instantly in love to that person atau lo juga harus melalui berapa Nggak, instant. lama gitu? Instant gue yang oh dang, wow gitu. Iya. Langsung dan itu buat aku yang aku hadapin adalah gini. Aku dan teman-teman perempuanku segitu semua. Teman-teman laki gue semua apa sih? Gitu. What? Gitu. Lu suka Prince? Sayang banget gitu ya. Gue ingat ada satu masa di mana gue lagi di sebuah pesta. Gue sama saudara-saudara teman-teman gue. Ada nih satu cowok bilang, lagu ini lagi Prince apaan lu? Gitu. Langsung marah. Langsung marah. Satu kali, lo yang apa gitu. Maksudnya dan itu yang di somehow yang namanya penggemar gitu ya. Langsung belain gitu. Apaan lu yang nggak tahu lu gitu ya. Terus dia yang wah gue kayaknya salah nih. Karena kita lebih banyak yang ngefans sama Prince pada saat itu dan itu automatically yang lu sembarangan lu gitu. Itu seru banget sih. Tapi ya aku langsung jatuh cinta sama yang namanya Prince. Oke, itu tadi kita ngomong pribadinya ya. Iya. Sekarang musikalitasnya kalau menurut lo gimana? He's just amazing. Dia bisa bahwa jadi begitu
tipikal kan kalau orang jatuh cinta, terus kan mau tahu segala sesuatu tentang yang Ya. kita jatuh cinta itu kan, dia suka apa, dia ngapain apa. Terus bahwa terus aku tahu dia bisa lebih dari 20 instrumen tuh kayak what gitu ya. Really, 20 instrumen dia bisa. Lebih dari, jadi ada sampai ada lagu yang dia bener-bener dia ciptain tuh semua back sound ini, semua musik di dalam video musik dia yang mainin tuh buat aku, "Hah, tuh otaknya kayak apa ya?" Tuh. Aku satu main ya zaman itu ya diwajibkan main piano gitu ya. Gitu kan. tiap berapa kali sore gitu ya, suruh juga main biola, gitu ya, suruh nyanyi juga, gitu kan. Tapi bahwa ada orang gitu ya yang bisa 20-an instrumen dan dia maksudnya he loves it gitu ya. Itu buat aku wow, dan itu membuat aku lebih lagi kalau lagi dengerin musik dia tuh yang ini kira-kira dia nggak ya, nih dia nggak main bass. Ada satu lagu yang dia nggak pakai bass sama sekali. Yang mana ya tuh? 1999 atau apa? Atau Kiss ya? Nggak pakai bass sama sekali tuh. Nggak pakai bass kan dia? Kok bisa ya? Wow gitu. Orang yang bisa berbagai string gitu ya, yang itu oke. Dia aneka dari piano ke organ, fine gitu ya. Tapi ini kan nggak ada batasan itu yang buat. Tapi masa dia main drum sih? Gua nggak pernah lihat dia main. Gua nggak tahu. Mungkin pernah. Percussion. Nah, kalau nggak gimana dia bisa deket sama Sheila E? Loh, kalau Sheila ya emang dia emang Karena orang tuanya. But he was the one who made the notes, who made the music kan. Dia itu kan penulis lagunya iya, penulis musiknya iya, jadi komposer musiknya, produce juga iya. That's like, begitu kan. Oke, itu kan mengenai musikalitasnya dia dengan bermain musik dan instrumennya. Tapi yang gue tahu juga nih si Prince jago juga dance, bener nggak? Oh itu kan di setiap itu juga yang membuat dia sampai akhir hayatnya. Salah satu yang menarik buat lo juga dance-nya. Dance-nya. Betul. Dance-nya. Dengan hak tinggi juga ya, tolong. dan dia kecil orangnya. Kecil gitu. Dan somehow sekarang ya di era ini ketika Bruno Mars pakai hak, orang pada gini pakai hak gitu ya. But Prince dia udah melakukan itu dari Sebelumnya Kiss man. Iya, cuma Kiss kan somehow ya di gue, kalau gue ngeliat Kiss itu yang dia pakai, yang dia bener itu prop untuk stage gitu loh. Kalau gue ngeliat Prince itu emang pakaian dia gitu loh. Somehow kayak gue ngeliat Bowie juga gitu. Dia pernah ngomong gini, kenapa gue pakai high heels? Karena gue supaya cewek-cewek tuh banyak yang tertarik ke gue. I don't know why ya, tapi kalau ngelihat dia pakai high heels gitu, jadi kelihatannya tuh jadi kayak high heels membuat kaki kita terlihat lebih indah, that's for sure. Tapi gitu kan? high heelsnya bukan yang buat cowok ya? Iya. Jadi benar-benar high heels yang cewek. Iya, dan somehow yang itu tidak pernah menjadi suatu pembahasan di media. Iya. Dan itu something yang berat kan? Ini yang menarik buat gua. Lu tau kan istilahnya kan sex appeal dari seseorang. Oke. Prince berpakaian semacam itu, dance yang meliu-liu segala macam itu. Dia berusaha memang memperlihatkan sex appeal-nya kan. Yes. Tapi apakah tujuannya itu ke semua gender, artinya apakah ke si cewek atau ke cowok juga semacam gitu? Menurut lu gimana? Dia berdandan semacam itu. Majority kayaknya fansnya cewek ya. Perempuan semua. Cewek ya. Iya. Majority cewek. Tapi maybe juga karena di era itu untuk seorang lelaki mengekspresikan ketertarikan dia ke laki-laki lain bukan sesuatu yang acceptable, maksudnya belum diterima pada saat itu ya. Jadi yang pasti perempuan-perempuan sih semua pada yang gue inget ada wawancara dia dengan si Whoopi Goldberg sama perempuan-perempuan itu ya. Oh iya. Aduh, cewek-cewek semua pada iya kan? Sampai si Prince-nya blushing gitu ya kalau malu. Saking mereka
nggak menahan diri untuk mengekspresikan ketertarikan mereka ke dia on live TV gitu, which is wow, kebayang nggak sih auranya orang kayak gitu, kayak apa gitu ya? Itu aura itu kan nggak ada formulanya gitu loh. Iya. Lo nggak bisa beli itu gitu ya. Wow gitu. Itu tuh buat aku sesuatu yang ya itu menjadi daya tarik seorang Prince itu buat aku itu. Prince itu lo paling suka pada saat apa nih? Kalau gua dulu inget, gua paling suka yang pas dia rambutnya tuh cepat habis terus di sininya nih dia pakai Dipakein jambang. aja. yang itu yang dia pakai slave di sini ya kan yang dia, Sideburn gitu. nah itu gue paling suka banget His look. itu modelnya tuh amat sangat gila nih orang. Keren. Kalau nggak salah waktu yang Sexy Motherfucker kalau Iya. nggak salah ya. Kalau lo sukanya yang pada saat gimana? I love him always. Mau dia rambut apa? Karena for me, ketika aku lihat seorang Prince, saya nggak bisa nggak lihat matanya. Iya. That's it gitu ya. That's Eyes of you. lain lagi tuh. Enggak, itu maksudnya Ya, selalu merasa GR-nya aku adalah as if dia ngomong dan dia nyanyi ke aku. Jadi selalu sama ya sama gue? selalu ngeliatin matanya. So what? Mau ini yang lainnya apa? Itu kayak ya udah itu gitu. Kalau gue Aku nggak pernah terlalu peduli dengan Oke. rambut atau pakaiannya jadinya. Sejauh itu, apakah memang benar Prince pernah ada berita-berita atau yang dibilang Prince dekat dengan perempuan ini atau Prince dekat womanizer. ya kind of womanizer, tapi ada nggak cerita-cerita seperti itu? Karena yang gue lihat itu kayaknya Prince seseorang yang misterius ya. Kadang nggak sempet orang bilang kamu mungkin dia tuh sebenarnya ke cewek apa ke cowok gitu loh maksudnya. Kalau Nggak ada berita-beritanya kan? ya, kalaupun dia pernah sama cowok, balik lagi ke era itu, nggak sesuatu yang diberitakan dan di era itu masih, digital teknologi belum sampai kan, jadi nothing can be recorded, nggak ada buktinya gitu kan ya sekarang, kayak sekarang. Yang muncul hanyalah ketika dia pacaran dengan perempuan. Ada itu. Itu mau ada Aku kan? nggak tahu siapa. Kan ada there's Sheila E dua-duanya. Sheila E yang mana Sheila E? Sheila E, Carmen Electra, Oh, Carmen Electra. Sheila Easton. Dan Baru tahu. dan semua itu perempuan-perempuan yang cantik. Cantiknya bukan cantik. Cantik. Kalau gue lihat banyak musikus-musikus bahkan band-band yang diluncurkan dilansir Media. sama ya bukan media sama Prince Sama punya, Prince. ya kan Dia- contohnya kayak Sheila E terus Yes. ada Vanity ya kan Yes. betul ya terus Yes. ada band kalau nggak salah yang nyanyiin lagu Pebbles. Sheila. Ya Pebbles itu juga ya Termasuk lagunya yang dia yang bikin, yang dia produce. Sheila E kan hampir semua lagu dia yang nulisin yang ngarang adalah Prince. Dan dia acknowledge itu. Tuh. oh gitu ya Kayak sebetulnya kayak lagu Manic Monday itu. nah Siapa? Ya, Siapa nama band itu? Bangles. Bangles. Nah, itu sebetulnya lagu itu udah masuk recording kalau nggak Yes. salah. Tapi terus si Prince bilang kayaknya lagunya kalau sama gua nggak Nggak bakal bakalan. meledak. Ah. Kayaknya dipanggil Bangles. Dan sense, jadi itu ya benar-benar otak kanan kiri dia jalan. Sense of business dia tetap jalan on top of dia sebagai artis. Itu yang aku suka. Oh wow gitu. Dia punya intelektual segitunya yang dia bisa meredam ego dia dan bilang this music nggak bakal take off kalau sama gue. Nih, gitu. Nggak banyak artis yang bisa gitu. ya. Cuman sama satu orang dia marah. Yaitu Chanel. Karena lagu apa?
lagunya Sinead Nothing Compares Yes, to to You You. itu meledak banget. Sinead O'Connor. Itu di luar ekspektasinya dia. Prince sebetulnya. Gitu. Tapi yang uniknya yang gue tau kayak Sinead O'Connor dengan Nothing Compares to You, terus The Bangles dengan Manic Monday, itu memang yang ngarang Prince ya. Cuman yang gue lihat kayaknya dia nggak pernah mau menunjukkan bahwa yang mengarang adalah dia Dia. namanya. Betul ya itu seperti Iya, itu. iya. Mereka dia pakai anonim ya kalau nggak salah namanya. Awal-awalnya gitu ya. Cuman terakhir menjelang sebelum dia meninggal itu mulai terekspos ya. Tapi orang karena orang memberikan dia kredit gitu, thank you gitu. Itu yang terakhir mulai terungkap. Bahkan waktu dia meninggal itu kan kalau nggak salah di bunker atau di safe-nya tuh ada ratusan musik yang belum dia Iya. publish. Iya. Selain yang gua terkenal tuh kayak Manic Monday sama Nothing Compares yang lu tahu, tapi nggak pakai namanya dia tuh ada lagi nggak lagunya? Lagunya Sheena Easton ada yang Ada dia, juga dia ya? bikin Bagian masa- besar ya. Morning Train itu bukan dia? banyak ya. Iya. Ada beberapa waktu itu Glamorous Life tuh mas. Glamorous Glamorous Life Life. Sheila on Seven. No. Kok Sheila on Seven? Sheila on Seven sorry. Sheila. Iya. Glamorous Life ya. Glamorous Life tuh dia. Prince tuh sebetulnya he is black or what? He's brown. Iya. Serious. Because he has Pakistani descendant kan kalau nggak salah. Ya. Yeah, he's brown. He's neither nor. Wah, masih saudara sama Freddie Mercury ya? Gue malah ngira dia tuh Latin kayak Bruno Mars. Bruno dia is- tuh Bruno Mars ada Filipin. Philip. Philippine, so ya itu another brown gitu. Brown itu kan buat aku kategori yang is not African American gitu loh. So terlepas dari dia turunannya apa, he's brown. Dan lo nggak bisa bohong itu dari matanya, ya lo nggak bisa bohong Iya. dari itu gitu. So dan the thing yang another thing untuk aku kagumi dengan dia adalah itu tidak pernah menjadi subjek pembicaraan. Gitu. He doesn't categorize himself as a black American atau enggak. He's just on his own aja gitu. Iya, dia nggak masuk ke sini bahkan kategori kayak lo bilang kategori funk itu kan sebenarnya baru mencuat dengan si Jamiroquai itu ya. Orang kan masukin dia dulu antara pop dan R&B kan. Iya. They didn't know gitu. Dia mau masukin kemana karena he's just on his own aja gitu. Oke, Michael Jackson dia kan bisa dibilang pop R&B segala macam kan, tapi dia ada kedekatan dengan Motown dengan Yes. Quincy Jones, right? Yes. Tapi kalau Prince ini gimana? Kalau menurut lu He was with Warner Warner Bros. And then he went to artis apa gitu. Pokoknya yang setelah dia berantem dengan si Warner Bros itu kan. Dia bukan yang sama Sony Music gitu ya? Dia nggak pernah Sony. Enggak, dia nggak sama Sony. Dia sama Artista atau something like that kalau nggak salah. Setelah dia lepas dari Warner Bros. Itu juga yang berantem itu dengan Warner Bros yang bikin dia ngubah namanya kan. Iya. Jadi simbol yang nggak bisa. Itu membuat wartawan semua pada terus kita manggilnya gimana gitu. Sampai Kan kalau jadi akhirnya gini the artist formerly known as Prince. iya. TH ada singkatannya gitu karena mereka saking udah gue nggak bisa nyetak simbol itu ya kan media waktu itu kan masih media cetak Right. ya kan media cetak atau media visual gitu ya nggak ada simbol itu di dalam untuk Iya, iya. cetakan printnya gitu. Sampai sekarang aja kalau kita nyari font nggak ada ya kayak Nggak gitu. ada karena itu simbol yang dia buat yang untuk melambangkan cinta atau love, tapi ada tambahannya juga kan, jadi it's not just symbol of love gitu, tapi ada segala macam, which is nggak ada di tools mana, emojinya aja juga nggak ada sekarang gitu kan. So for berapa tahun tuh, hampir. Oke, itu pas lagu apa dia pakai yang sign itu? Aduh, Sign Ada of kan? Times itu Sign ya. of, ya, setelah Sign of Times. Oke, tapi kalau misalkan para DJ atau kita ngomong itu kita nyebut sign itu kita nggak bisa ya? Nggak bisa, makanya. Jadi kalau misalkan Jadi kalau lagi DJ orang bilang the artist,
The artist. Ya, kalau di media bilangnya the artist formerly known as Prince. Oh, gitu ya. Unik. The whole ini terus di dalam kurungnya TH apa P gitu kan. Siapa singkatannya gitu kan. Tapi ya begitu konflik dia sama Warner Bros berakhir, dia balik lagi ke namanya. Karena intinya buat dia, I don't want you to use my name. Itu Dia ya. ngerasa dia sebagai budaknya si Warner Bros dan dia nggak rela untuk itu karena dia kan sign on dengan Warner Bros tuh umur 16, he was still a teenager gitu kan, sehingga pada saat konflik itu muncul dia ngerasa bahwa kayak orang yang dikekang banget sih sama nih orang-orang. Berontaknya dia adalah terus dia ngubah namanya itu, bikin semua orang susah tapi ya udah gitu. Sekarang tuh makanya sekarang tuh lagi ributnya tuh kan yang jadi pertanyaan tuh yang itu kenapa dia pakai simbol, kenapa dia pakai ininya slave. Ternyata Itu untuk menggambarkan apa yang dia rasakan sebagai musisi. berantemnya dia dengan si Warner Bros. Gitu. Lo kekang gue, lo nggak bolehin gue menciptakan apa yang gue inginkan, tapi lo dapat profit dari semua itu. Iya. Lo yang gitu-gitu lah. Ini dia bikin Thief itu. Iya. Oke, tapi sejauh itu kan kayak Thief, dia kan menceritakan bagaimana dia merasa kayak ditipu kok di ini sama dirampok sama Warner Bros segala macam Iya. itu ya. Tapi musik-musiknya dia itu sebenarnya liriknya mengandung arti banyak nggak? Dan lebih banyak ke kehidupan dia sendiri atau ke masalah sosial atau gimana kalau lu sering lihat Kalau aku lihat sih ke kehidupan dia sendiri. Ya. kehidupan dia sendiri? Dan itu boleh dibilang 80% dari semua artis juga gitu kan. Yang kita dengar sebagai lirik dan kenapa kadang-kadang kita jadinya ngerasa itu menceritakan cerita kita karena itu mengalami kayak menjalankan apa yang dia alamin, gue juga ngalamin itu tuh gitu. Oke. Itu sih Relatable. relatable. Lo ngerasa nggak sih Win kalau misalnya kita gede di tahun 80 90 di mana ada masa di mana liriknya orang musisi-musisi R&B itu terasa vulgar nggak sih? Sementara Prince itu dia itu vulgar buat gue, tapi Di eranya. itu tuh enggak, di eranya dia tuh vulgar gitu, tapi kita ya kayak yo sexy motherfucker. Kalau orang kita ngomong itu gila kok gitu. Cuman Harusnya lo ngomongnya ngerasa Yo nggak Sexy sih, MF. Nggak catchy. Oke, gak apa-apa. sementara liriknya itu malah kayaknya enggak, buat kita tuh jadi ih kok gitu ya, lucu ya, maksudnya Iya. enggak vulgar gitu buat kita, karena walaupun gimana I gitu. think bagian dari kenapa kita nggak melihat itu sebagai vulgar karena dia udah vulgar banget. Iya. Maksudnya dia termasuk artis pertama yang kalau pakai atasan nggak dikancing gitu ya. Dia ke stage pakai cancut dengan hak. I mean, so ketika dia mengucapkan hal-hal yang quote unquote masih vulgar, in a way kaget agak, tapi nggak kaget juga, karena kita expect itu dari dia gitu kan. Kita expect dia diri dia gitu kan. Itu yang selalu menurut aku kelebihan dia gitu. Bilang tadi kan he make all song related to his personal life. Oke. Dia kan sukses waktu itu dengan bikin film Purple Rain. Favorit dia. Apakah film Purple Rain itu juga menceritakan pribadinya dia saat itu? Mungkin di lagu Wind of Strike juga kelihatan banget kan bahwa maybe I'm just too demanding, Iya. maybe I'm just like my father too. Iya. Waktu itu benar nggak memang? Apa seperti itu memang Ya kisahnya dia? itu memang mengekspresikan hubungan dia dengan ayahnya, dengan keluarganya kan ya. Dia balik lagi Lu mau nangis kayaknya? joget-joget dengan cancut di atas panggung tuh sesuatu banget kan. I mean, maksudnya di era itu lu kebayang gak ya bapaknya ngeliat anjing anak gue, ya kan? I mean so you know, ya dia mendobrak banyak stereotip Ya.
tapi dia lakukannya dengan cara dia sehingga you either love him atau you hate him gitu. Ya, vulgaritas dia itu menjadi sesuatu yang he made it sexy. He didn't make it vulgar. Dan itu menurut sisi perempuan, ya, perempuan-perempuan yang tertarik sama dia. Oh, yang cowok-cowok ya teman-teman cowok begini. Gitu ya. Wah, ya teman-teman cowok gue ngelihat dia di panggung dengan Cancut itu tuh ya, aduh gue nggak mau lihat ini gitu loh. Tapi kita yang perempuan-perempuan udah gitu. Apalagi orang-orang yang sok manly gitu ya. Lu pernah lihat konsernya di? Gue cuma lihat di TV dengan Sky, MTV dan mahal lagi. Tapi teman-teman lu ada yang pernah nonton? Enggak, temen gue di Jember nggak ada. Jadi gue sendiri gitu. Dengan nggak bisa pergi tapi tetap pakai beli atasan ungu, gitu kan? Kan zaman dulu kan di tahun itu orang tua kirim duit sekarang nyampainya 3 bulan kemudian gitu ya. In between kan lo ngapain ya gue ini gitu kan? Prince itu satu-satunya penyanyi yang kalau bikin konser ada dress code. Ada dress code. Dan itu untuk era dia sesuatu banget. Sekarang mungkin kalau kita dengar ya dari konsepnya Rain, ya, itu kan semua juga harus pakai hitam. It's something yang ya kayak waktu Blackpink semua itu black or pink gitu ya. Tapi di era itu artis yang menuntut dan penontonnya pada ikut ya cuma dia. Yang lain tuh datang aja. Dan terus kalau misalkan ada penonton yang nggak pakai atribut yang dia minta gimana? Dia sendiri akan minder karena ada sama penonton lain digituin. Oh gitu, iya. Kayaknya gue jadi teralienasi. Didiskriminasi secara langsung oleh rekan-rekannya gitu kan gitu. Tapi apa ya, itu kan era dimana kita kalau mau malam minggu aja kita dandan, ya. Jadi ketika ke konser itu emang lu dandan gitu, lu emang make an effort. Jadi ketika ada dress code itu dengan senang hati lu akan pakai dress code itu, cari serah gitu kan, yang nggak ke konser aja nyari. Gue lihat di Beta Camp dulu, Top of the Pop apa. Iya itu Itu kan. lagu kontroversi bener-bener Prince pakai cangcut. Awalnya tuh kan cuma ini Nggak salah ya. Kan gini, wait what gitu. Kalau nggak salah dia sempat pakai masker yang ini gitu ya? Ya ada saatnya dia pakai kayak ini masquerade gitu kan. Enggak. Nah, itu semua sempat mikir, ini model kayak gini-gini apakah orang-orang yang sadomasochism kan kayak gitu kan modelnya kan? Bener nggak? In a way maybe dia mengimplementasikan itu atau insinuate ya Pak ya. Tapi ya itu maybe that's the art, bahwa dia tidak pernah, ketika kita memandang video dia ya, itu artinya tuh udah bisa segala macam. Mau itu sadomasochis dengan tali-tali dia dan diikat-ikat dia itu gitu, bahwa dia cuma pakai celana kolor, cewek-ceweknya pada cuman pakai bea gitu. yang di video Kiss itu ada kan yang di belakang layar tuh yang pakai cadar. Gue diem aja, gue berusaha untuk dia melihat dia bagaimana dia menjelaskan ya, itu sesuatu epic sendiri kan. Gitu ya? Terus kan Gue ingat lah, kan sebetulnya itu Prince kan yang ada yang setengah, yang cuma pakai cangcut, pakai hak tinggi, Iya. terus Yang di balik rendah-rendah itu? Iya. yang di balik yang Prince. begitu-begitu itu kan Prince kan. Prince. Baru tahu gue. Gak ada yang tahu kan? Gak ada yang tahu. Lu nggak tahu kan? Soalnya gue fokusnya kan ke si gitarisnya Wendy ya, Wendy ya. Iya, makanya. Albumnya Prince ada berapa sih, Win? Ya. Yang gue koleksi kali cuma 6 kali. 80 Tapi sampai 90-an. over 50. Over 50. Album dia. Kalau nggak itu salah udah termasuk live album. Itu yang tuh studio album sama pokok apa? I don't know if it's studio albums atau enggak, tapi gue sempet coba karena gue tuh berhenti di Diamonds and Pearls. Pokoknya begitu dia konflik sama Warner Bros, gue yang aduh
capek deh drama. Terus gue nggak terlalu mengikuti lagi setelah itu. Tapi sampai dengan batas waktu itu aja, kalau nggak salah tuh udah 38 full albums. Yang 38 full album itu ya ada yang dari Prince, ada yang dari Revolution, ada ya, yang itu tapi ya. yang by Prince gitu. By Prince. By Prince itu kalau nggak salah udah 38. Jadi terus yang gue nggak ada duit untuk ngumpulin segini, yang ini aja deh. Setahu gue juga dia nggak pernah bikin konser album ya. Dia nggak No, pernah ya. no. Karena bukan eranya waktu itu. Iya. Ya, jadi dan bahkan di era itu aja single saja jarang ya. So di era 80-an itu adalah ketika lo menjadi musisi, you make an album gitu ya. Yang sekian banyak lagu, which is itu yang dia kerjakan gitu. Dengan pengecualian Batman. Iya. Batman was just Loh, just for the movie. Batman dia juga sebagai ininya kan kalau nggak salah apa musical scoresnya kan. Betul kan? Berarti dia itu album Batman itu albumnya Prince atau soundtrack dari Batman? Nah, itu pertanyaannya Iya. gue yang sama Purple Rain. Jadi Purple Rain itu attached to studio movie. album atau soundtrack album? That I don't know. Come on, Karena basically you cannot, lo nggak bisa misahin album itu dengan filmnya, ya benar. iya kan? Lo dengan Batman, automatically lo akan denger musiknya gitu ya. Even itu screenshot dari Kim Basinger, lo tetap denger musiknya gitu. The same dengan si 1999 or Purple Rain. You cannot differentiate si album dengan movie-nya. It's just 1999 enggak deh. album Dia ada kan? album Bukan- ya, bukan- album. bukan film. Kalau gue lihat gini sih kayaknya. Kalau yang Purple Rain memang dia untuk yang theme songnya semuanya lagu-lagunya memang dia. Cuman untuk scoresnya kalau apa background musik itu bukan Itu dia dia, kan? ya. Bukan kan? Kalau yang Purple Rain. Tapi kalau yang Batman itu kalau nggak salah the whole background musiknya dari dia. Dia, ya. kan? Ya, Kalau yang gue tahu. yes. Tapi sama dia tuh kan rancu ya. Dalam arti gini, karena dia yang nulis suratnya, dia yang suka bikin background, dia suka mainin instrumennya. How do you differentiate yang mana dia? Do you know what I mean? Jadi satu lagu itu kan rekaman, ya rekaman dari gitar, piano dan itu kadang-kadang itu dia semua. Jadi dia nulis lagunya, dia yang arrange, dia yang produce. Jadi it's apa ya? One Man Show. One man show sebenarnya. Lo sebagai fans Prince, lo pernah membayangkan Prince mampir ke Indonesia? Enggak. Berdasarkan kenyataan bahwa gue seneng warna ungu aja nggak boleh sama nenek gue. Gimana caranya dia? Pernah nggak sih lo berpikir gitu bahwa Prince akan ke Indonesia? ke Indonesia Enggak. konser gitu? Enggak. Nggak mungkin ya? Enggak. Even No. dulu tuh nggak mungkin. Enggak. Karena Indonesia yang aku kenal nggak mungkin membolehkan itu. But the fact bahwa dia dengan hak sepatu dan lipstick dan eyeliner aja di era itu, siapa di sini yang diterima begitu? Tapi kan konsernya dia nggak selalu harus musik yang seperti itu kan? Enggak, tapi kan Oke, sekarang gue mau tanya oke. Kan, Ya udah. Kenapa? Ayo. Iya. Belum dijawab. Iya enggak, soalnya oke mau jawab apa? enggak, maksudnya yang belum berubah itu di Indonesia itu adalah dengan fakta bahwa Lady Gaga bisa cancel konser ke sini. Iya. You know, untuk hal-hal itu gitu ya, hal-hal yang belum bisa diterima oleh masyarakat kita. Salah nggak? Enggak, that's just budaya kita gitu ya. Dan aku nggak pernah ngebayangin seorang Prince bisa ke Indonesia karena itu. Apa penggemarnya Prince sendiri di Indonesia menurut lo waktu itu gimana? Cuman berdua ya, cuman kita berdua. Pantesan kagak mau datang. Lo kurang gaul Kak. Lo harusnya kenal sama temen lo. Cuma dua. Banyak teman-temanku di era itu juga seneng Prince. Tapi
apakah itu mewakili Indonesia? Enggak. Enggak ya. Enggak. Karena juga lagu yang kategori funk atau R&B di era 80-an 90-an kan belum meluas juga di Indonesia. Iya benar sih. Buat kita waktu itu di era itu pop, jazz, rock, Wave. the wave. That's it. Gitu ya. Di zaman itu ya. So ya bahkan sampai sekarang kan baru-baru terakhir ini aja dunia entertainment itu bisa menghargai potensi dari kita untuk berkonser di negara ini. Nah, sekarang gue mau nanya, lagunya Prince mungkin waktu di era-eranya tahun 80-an kan nggak banyak bisa masuk ke Indonesia ya. Maksudnya memang ada tapi kan kurang hits Indonesia. Tapi saat lagu apa kayaknya orang Indonesia tuh tahu itu lagunya Prince. Kiss, Udah mulai Kiss itu? Kiss, Iya. itu kemana aja Kiss, gitu kan. So, dan itu buat aku tuh inget di era itu, untuk nyanyi aja tuh teman-temanku yang nyanyi Kiss itu tuh kayak Menghayati. antara menghayati, antara malu-malu sama kayak rebel ya. Gue menyebutkan sesuatu yang nggak seharusnya gitu ya, keciuman gitu, kiss gitu. Every time, setiap kali ada yang nyanyi itu tuh mukanya paling nggak lingkungan aku ya kayak malu-malu tapi ini gue bilang gini nih gitu. Jadi itu sih gongnya menurut aku yang mau kemana, ke hard rock cafe dulu ya, atau ke musik room, atau ke zamannya Tanamur gitu ya. Begitu gitu muncul ya, semua wah gitu kan ya, oke deh oke deh kakak gitu, maju semua ya, oke. Artinya lagunya Prince tuh mulai dikenal di Indonesia pas lagunya Kiss itu ya. Iya. Itu paling banyak ya. Iya. Bahkan sebelumnya padahal Purple Rain padahal dulu yang hit Udah, banget ya. iya. Itu malah kurang ya. Orang mungkin gini, orang Indonesia kalau jelimet dia nggak mau. Emang sejujurnya Liriknya susah ngafalinnya, ya kan? Tapi kalau Kiss kan enggak. nggak. That one word gitu lah, satu kata itu ya everybody can say it dan Kiss gitu kan, centil-centil gitu, fine. Tapi kalau lagu-lagu yang lain kan karena itu penuh makna, itu menjadi cerminan kehidupan dia. Ya kecuali bahasa Inggrisnya fasih, lo nggak ikut nyanyi pasti. Dulu kan sempat ada We Are the World. Kenapa Prince nggak join di We Are the World? So not Prince. That's so not Prince. That's so not Prince. Enggak gitu. Lo mana pernah lihat tapi- nyanyi bareng-bareng sama orang? Oh ya itu. That's itu kan point of view-nya lo, tapi reason-nya sendiri Prince pernah ngomong nggak kenapa dia nggak pernah? Kayaknya I don't know kalau dia pernah diwawancara untuk itu apa enggak. Kayaknya sih pernah ya, karena everybody yang aku tahu di era itu wants to join the bandwagon. Tapi Prince yang gue kenal ya dia adalah orang yang ya, kalaupun gue sumbang gue akan diam-diam aja, gue nggak usah nyanyi-nyanyi gitu. Not even maksudnya nggak bahkan nggak sampai tampil di Live Aid-nya juga ya dia. So not Prince dan gue sebagai fansnya kalau dia sampai muncul gue akan kenapa lu gitu, gue akan begitu Ini sih. kalau pemikiran gue ya, itu Prince nggak mau ikut apa karena ini proyeknya si Quincy Jones, Lionel Richie sama Michael Jackson, yang mana Michael Jackson waktu itu dia ngelihatnya sebagai kompetitor apa gimana? Kan ya ini proyeknya Quincy Jones kan? Iya. Walaupun yang sebenarnya yang gue tahu Lionel Richie sempat mengajak Prince untuk ikut, benar nggak? Iya, denger gosipnya begitu ya gitu. Lionel Richie ngajak. Tapi Kayak diganti sama Madonna ya kalau nggak salah ya. Prince itu saya diganti sama Madonna kalau nggak salah. Liriknya yang untuk dia gitu ya? Iya, iya. Karena dia nggak mau. Prince yang aku tahu dia nggak akan mau kayak gitu. Kayak kenal aja kayak saudara gue di sebelah rumah gitu. Dia nggak mau gitu. Nggak mau. Pakai yang ungu. Gitu. nggak mau gabung di RT gitu. Ya, lo aja sana arisan gitu. Kan dia tipenya kan gitu gitu. Oke, tapi tadi gue ngomong masalah itu tadi kan yang proyeknya Quincy Jones
Lionel Richie sama Michael Michael Jackson. Jackson. Dimana saat itu memang mereka itu kan lagi top-topnya berdua tuh ya di 80s ya. Tapi do you see Michael Jackson as his Ah, competitors? right. No, Buat dia ya. totally different. Totally different. Kalau lo bilang Michael Jackson dengan Diana Ross, ya. Ya. Tapi aku nggak pernah melihat mereka sama atau di sisi kayak berasa gini. Oh, lo 11-15 sama Michael Jackson. Michael Jackson yang hai, dia yang what's up gitu. Jadi gitu. jadi kasar kata kayak lo pernah bilang versi dewasanya, dewasa banget. Itu adalah Prince. Jadi sini yang masih naksir-naksiran, sini ya yuk ngamar gitu. Istilahnya kalau dalam film. Yuk ngamar Aja. gitu. Kan bedanya gitu gitu antara Iya. aku sih jujur aja mandang mereka berdua tuh seperti itu. Istilahnya kalau di album itu kalau itu masih PG, Ya. not rated gitu ya. Kalau Gitu. Prince not rated ya. Iya. Pokoknya kalau di Prince tuh semuanya ada Parental guidance begitu. Lo as a diehard fans dari Prince dari dulu sampai sekarang ada 5 lagu the bestnya Prince yang buat lo tuh all the time pasti lo akan balik lagi ke lagu itu apa aja. Nanti gue tanya lo ya. When Doves Cry, 1999, Purple Rain, Kiss, Little Red Corvette. Yang itu dari urutan pertama. Jadi urutan pertama mana? When Doves Cry. Why? When Doves Cry itu ya kan pertama kali aku denger ya aku di Belanda sendiri jauh dari orang tua, lagi berusaha untuk gue nggak mau nih sekolah di sini gitu, tapi berantem sama bokap gitu kan yang gitu-gitu. Itu era yang I wanna go to art school ya, dan nggak salah orang tuaku bilangnya kamu mau makan apa kamu kalau sekolah seni gitu kan. So musik itu tuh yang bener-bener ya ada orang di dunia ini yang ngerti apa yang gue alamin, tapi ya udahlah gue nurut aja gitu kan gitu kan. Nangis nggak nangis gitu, sedih nggak sedih, tapi ya udahlah gitu kan lagu itu in a way kayak gitu nih loh ya. So yeah, it will always be When Doves Cry. Gue balik lagi kayak Nothing Compares to You pernah dinyanyiin sama Prince langsung kan? Apa? Nothing Compares itu Prince pernah nyanyiin kan? Kayak Manic Monday juga pernah nyanyiin sendiri kan? Pernah juga ya? Oke, gue baru tahu. Oh. Lucu malah kalau Prince yang nyanyi. Iya. Tapi konser-konsernya? Jauh beda sama yang Bangles. versinya Bangles. Oh gitu ya? Kalau versinya Bangles jadi ngepop gitu kan. Iya. Nah kalau yang versi Prince banget. Tapi di konser gitu ya? Enggak. Albumnya ada juga? Ada di album. Ada ya? Itu Ada. 2 lagu tuh ada di album. Waktu Prince wafat. Itu kalau nggak salah kan sebelumnya David Bowie ya. David Bowie meninggal duluan Iya. kan. Iya. Waktu Prince wafat tuh kaget nggak? Kaget terus yang hoax nggak ya nih gitu ya. Kan kayaknya dia nggak sakit apa. Ya OD nih. Gitu. Reaksinya tuh langsung gitu. Terus begitu ngeliat terus kalau nggak salah ngeliatnya di CNN yang fansnya lari-lari ke rumahnya apa. Ya bener gitu. Terus sedih juga tuh. Terus ya itu terus nyari kaset gue mana ya? Itu dulu ya. Kaos gue mana ya dulu ya Prince ya gitu. Sedih juga sih itu. Padahal waktu itu tuh dia gayanya tuh udah balik ke afro ya, rambutnya gitu. Kribo-kribo gitu Kribo-kribo. Kribo zaman kan, dulu. kan lagi ada movement itu kan yang know your menginikan rootsnya itu kan. Prince itu Udah surprise. memang Mungkin karena itu Legend nggak nggak sih? dikasih-kasih. buat lo tuh emang patut jadi disebut Iyalah, maksudnya
berapa banyak musisi dunia yang kita tahu bisa megang lebih dari 20 alat musik. Berapa musisi dunia yang punya talenta sehingga dia bisa menulis, arrange, memproduksi musik sendiri. So itu aja, kategori itu aja menurut aku udah legend banget. Aku belum lagi lifestyle yang dia ciptakan karena itu kan, karena Apalagi dia musisi, terus fashion icon, terus apa lagi? karena ada eranya kita semua pada pakai renda-renda, kita pakai hitam dan ungu, pakai paisley, Iya, Paisley itu yang paling gitu. ikonik banget tuh. Oke, paisley sebenarnya kenapa sih kok si Prince ini suka dengan motif paisley itu? I think that goes to his cultural roots sih Oh gitu. sebenarnya ya. Prince sebagai seorang legend, ya, talentanya luar biasa, bisa main berbagai alat instrumen dan juga bisa nari. Di era sekarang ini, apakah ada semacam kayak reinkarnasinya atau heritage yang seorang musikus yang bisa menyaingi lah dengan si Prince ini? Kalau exclude fashion, Bruno Mars. Secara dance sama musik ya Bruno Mars. Tapi kalau fashion gue nggak tahu. Ayo siapa? Nggak ada. I don't know ini. Nggak ada, Nggak ada. belum ada gantinya sih. Belum ada yang orang menciptakan tren untuk pakaian kayak gitu ya. Tapi nggak tahu ya apakah ini sesuatu yang karena era gitu. Karena kan ada era Madonna, ya kan? Ada era Prince, ada siapa lagi eranya kan? Gue nggak tahu lagi. Nggak ada. Dulu waktu Pebble semua rambutnya panjang berponi gitu kan. Sekarang gue nggak tahu siapa kita ngikutin siapa. Jadi istilahnya sekarang nggak ada yang bisa menggantikan Prince ya Belum, Untuk saat ini belum ada. saat ini. belum. Album yang harus, nih kalau orang ada anak baru Ah, nanya ke lo, gue mau tahu dong Prince, lo kasih album apa? 1999. 1999 adalah satu album yang direkomendasikan oleh Winnie untuk yang mau tahu Prince. Oke, kesan-kesan untuk para retro menanggapi apa yang sudah kita bicarakan. Pokoknya untuk para introvert di dunia ini ya, you're cool. Nggak apa-apa untuk introvert, masih bisa kok hidup di dunia yang penuh dengan ekstrovert ini dengan keunikannya masing-masing. Contohnya Keren. Oke, kalau gitu. Terima kasih ya, Min. Terima kasih banget udah datang ke sini. Ya. Oke, kalau gitu para retrois, jangan lupa share, like, comment, dan subscribe. Oke, sampai di sini dulu dan kita ketemu lagi di episode yang berikutnya. Yang berikutnya. Oke? Ya, oke, thank you. Bye bye.